Patut kita panjatkan puji syukur karena pada hari ini kita bisa dikunjungi oleh bapak-bapak Kementerian Desa, di mana kunjungan ini bagi kami sungguh-sungguh merupakan suatu kehormatan, di mana kunjungan ini tentunya akan memberikan manfaat positif bagi perkembangan, bagi pembangunan Kabupaten Ngada, khususnya di sektor pertanian. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Yang kami hormati Pak Samsul bersama rombongan. Yang kami hormati staf ahli Kementerian Desa. Yang kami hormati, tadi kami dengar ada teman-teman eksportir ya, juga hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Ibu Ketua PKK, yang saya hormati Asisten 2, yang saya hormati para pimpinan OPD, yang saya hormati Camat Golewa Barat yang hari ini hadir bersama kita, yang saya hormati para pendamping desa juga hadir bersama kita pada hari ini, para kepala desa dari beberapa wilayah di Kecamatan Golewa Barat dan Golewa, juga para petani komoditi unggulan, teman-teman media, singkatnya seluruh hadirin yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Patut kita panjatkan puji syukur karena pada hari ini kita bisa dikunjungi oleh bapak-bapak dari Kementerian Desa, di mana kunjungan ini bagi kami sungguh-sungguh merupakan suatu kehormatan, di mana kunjungan ini tentunya akan memberikan manfaat positif bagi perkembangan, bagi pembangunan Kabupaten Ngada, khususnya di sektor pertanian, di mana peran utamanya adalah masyarakat desa. Pak Samsul dan rombongan yang kami hormati, perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa Kabupaten Ngada adalah salah satu kabupaten yang mengandalkan komoditi pertanian dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga dalam program unggulan, dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026, kami mengusung terwujudnya masyarakat Ngada yang unggul, mandiri, berbudaya, berbasis pertanian dan pariwisata. Kenapa pertanian dan pariwisata? Karena kami melihat begitu banyak potensi pertanian yang selama ini belum dimaksimalkan, belum dikelola secara profesional untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ngada. Sehingga sektor pertanian, peternakan, perikanan ini menjadi sektor penggerak untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ngada, di mana tagline yang kami usung, Tante Nela Paris, tani, ternak, nelayan, dan pariwisata. Itu yang kami usung. Jadi banyak yang kepleset lidahnya Tanta. Saya bilang bukan Tanta. Kalau Tanta banyak, Tanta Vero, ya, Tanta segala macam. Tapi Tante, karena di situ ada tani, T-nya ternak, ya, nelanya nelayan. Jadi ini program atau yang kami usung, yang kami kemas dalam 5 misi utama yang kami sebut dengan Pancacita Pembangunan Kabupaten Ngada tahun 2021-2026.
dan sudah kami jabarkan secara menyeluruh, secara rinci dalam 57 program strategis untuk mewujudkan visi dan misi ini. Nah, oleh karena itu pada hari ini ya, kami sedikit memberikan gambaran, sedikit memberikan informasi yang berkaitan dengan komoditi-komoditi unggulan di Kabupaten Ngada, di mana 33% PDRB Kabupaten Ngada disumbangkan dari sektor pertanian. Nah, ini yang perlu kami laporkan, sehingga sektor pertanian ini menjadi sektor unggulan. Berbicara tentang komoditi ya, kita bisa lihat sendiri. Yang pertama, soal keadaan tanah ya. Dan saat ini kita berada di ketinggian kurang lebih 1300, dan ini unggulannya kopi, kemudian tanaman-tanaman seperti jahe kita lihat saat ini. Dan dalam program kami di tahun 2021 nanti ada pengadaan bibit jahe 500 ton untuk 500 hektar lahan petani ya, tahun 2021, di mana penanamannya akan dilakukan pada bulan Desember tahun 2021, sehingga diharapkan nanti bulan Oktober tahun 2022 sudah bisa panen. Jadi silakan Ibu dan Bapak yang eksportir komoditi sudah bisa melirik ya, lirik Ngada, tetapi kami mohon supaya ada semacam kerjasama dari hulu sampai ke hilir. Jadi kita tidak hanya dagang dan mencari untung, tetapi mungkin kita dibicarakan nanti bagaimana mulai dari penyediaan bibitnya ya. Kemudian mungkin bagaimana pengendalian hamanya, bagaimana pupuknya ya, dan lain-lain ya. Sehingga keuntungan nanti menjadi keuntungan bersama. Ini nanti pola yang akan kami lakukan, dan kami akan libatkan BUMDes yang nanti kami akan perankan. Memang dalam konsep kami, izin kami melaporkan Pak Samsud, dalam konsep kami untuk tahapan terakhir, yaitu pemasaran, diharapkan BUMDes yang berperan. BUMDes yang akan berperan, karena saat ini BUMDes baru pada unit-unit usaha yang sifatnya belum fokus pada komoditi, ya, itu belum. Nah, arah kami ke depan, kalau bisa BUMDes mulai dari awal bibit segala macam dia sudah terlibat ya. Dan ini konsep yang akan kami coba untuk lahan 150 hektar di Zeu ya. Di Zeu, di mana akan kami kelola mulai sudah dibicarakan bulan 6 ini, kami akan bicarakan dengan DPR, dan direncanakan akan dikelola oleh BUMDesma Soka. BUMDesma yang akan melakukan ini, sehingga hasilnya nanti bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngada. Ini konsepnya. Nah, kemudian komoditi lain seperti vanili ya, porang juga untuk wilayah utara, Pak Samsul kami laporkan. Jadi konsep atau pemetaan Tante Nela Paris itu berdasarkan zona agroekologi, Pak. Jadi kami sudah petakan di mana yang daerah vanili, di mana daerah kakao, di mana daerah cengkeh, di mana daerah pala, di mana daerah khusus untuk jahe, hortikultura, termasuk daerah porang dan daerah peternakan. Itu sudah dipetakan. Untuk porang ini itu berada di 3 wilayah utama di Kabupaten Ngada. Ini juga dalam 150 hektar nanti besok itu kami kembangkan itu 100 hektar buat jahe dan 50 hektar itu untuk porang. Itu dalam konsep kami, sehingga itu mengenai porang. Dan ini tumbuhan porang ini tumbuhan hutan, Pak, di Ngada ini. Tumbuh di hutan, sehingga petani hanya mencari bibit di hutan aja. Nah, oleh karena itu ke depan sudah pasti kami akan menyiapkan yang namanya pembibitan ya. Pembibitan porang, sehingga nanti tidak perlu mencari lagi. Kemudian yang berikut kita lihat di sana 900, kemudian jahe ya. Jahe itu di tahun kemarin 908 ton ya, ton per tahun. Jadi penanamannya masih sporadis ya, jadi tidak diurus dengan baik. Nah, kita berada di posisi ini kami memberikan semacam kebun contoh. Jadi nanti setelah ini sebentar, kalau tidak hujan Pak, mohon kita kira-kira 10 menit kita bisa naik ke puncak. Di sana kita bisa lihat langsung, dan semua PPL segala mereka yang punya niat itu sudah mengunjungi. Jadi ini pola kami lakukan mulai dari hilir sampai ke hulu. Itu kami memang hulu dilakukan dengan secara baik, mulai dari bagaimana mengolah tanah, kemudian bagaimana penentuan benih bibit, kemudian pupuk dasar juga kami
kami lakukan dengan pupuk organik sampai dengan umur sekarang ini dilihat dengan baik. Nah kemudian pala Pak ya, 16 ton per tahun. Ini sebentar juga nanti kita lewat pada daerah yang memang penghasil pala. Nanti kita bisa lihat luar biasa pala di sini. Dan sekarang kita sedang kembangkan juga ada di beberapa wilayah, yaitu wilayah Jerebuu, Inerie, kemudian Belewa Selatan sebagian, itu semua daerah penghasil pala. Kemudian lada juga demikian ya. Di sini cukup ya, Jerebuu, ini sebentar juga kita akan masuk di sana Pak, itu lada. Kemudian yang berikut coba di kakao juga sama ya. Ini daerah Jerebuu, kita lihat 199 ton. Kemudian kopi apa? Kopi ini hampir sebagian untuk Kecamatan Bejawa. Ya, sekarang ini kita berada di daerah kopi, Pak. Daerah penghasil kopi. Hanya di sini ya, untuk di Ngada ini memang masing-masing kecamatan punya cita rasa yang berbeda. Jadi berbeda, Pak. Di sini nanti kita ke Kecamatan Bejawa, kopi seperti di Ngoranale rasanya udah beda lagi, Pak. Sudah beda lagi. Saya belum tahu, mungkin ada ahli kopinya di sini ya, lebih tahu tentang itu kenapa bisa berbeda. Jambu mente juga demikian. Kemiri di sini cukup banyak Pak. Kemiri banyak sekali, hampir 9 kecamatan ya. Dari 12 kecamatan itu kebanyakan penghasil kemiri. Ini juga, dan kendala-kendala di lapangan yang saat ini dirasakan itu adalah alat pemecah kemiri. Dan ini kami sudah konsepkan dalam program Tante Nela Paris yang selama ini masih manual menggunakan batu Pak, sehingga hasilnya hancur. Nah oleh karena itu di dalam konsep kami juga sudah merencanakan pengadaan alat pemecah kemiri sehingga nanti bisa menaikkan nilai jualnya. Nah kemudian yang berikut jambu mente, kemiri sudah, cengkeh demikian juga, kelapa, kemudian jagung. Kalau jagung ini tanaman yang hampir dimiliki oleh setiap keluarga. Kenapa? Di samping menjual, ini juga keseharian. Konsumsi jagung itu tinggi sekali di sini ya. Jadi ini menjadi tanaman-tanaman yang prioritas setiap rumah tangga. Kemudian kedelai juga demikian. Padi sawah ya. Ada beberapa wilayah di sini yang menjadi daerah sawah. Itu ada kurang lebih ada 2 kecamatan, yaitu Soa dan Belewa Selatan. Itu yang menyumbangkan padi sawah ini terbesar. Kemudian yang berikut lagi, ya, kami sedikit melaporkan tentang tadi vanili. Coba vanili tadi, Pak Tonton. Kita harus munculkan vanili karena di sini ada yang vanili di sini ya. Iya, Pak Samsul izin. Iya, ini vanili ya. Nanti sebentar kita akan lihat, Mbak. Kita akan lihat langsung potensi vanili di sini luar biasa. Ya. Iya, ini yang di Inerie. Jadi bukan hanya di Jerebuu ya. Di Inerie juga ada vanili. Ya, daerah pantai. Nanti sebentar kita akan lihat sendiri. Kita lanjut. Nah, ini kalau vanili untuk Jerebuu 12 ton ya per tahun. Ini daerah ini, Pak, Kecamatan Jerebuu ini pernah terkenal di beberapa tahun lalu ya. Tahun berapa ya? 2002. Ya, itu Pak, setiap rumah itu pasti ada mobil, pasti ada jajan. Waktu harga kami lagi bagus waktu itu. Terus kemudian harganya jatuh, ditebang semua. Sekarang beberapa tahun ini sudah mulai lagi, sudah muncul lagi ya. Jadi ini daerah penghasil vanili ini ya. Nah kemudian yang berikut lanjut Pak. Ya, ini jahe ya. Kemudian sedikit saya laporkan tentang peran BUMDes Pak ya. Kemarin saya coba mengecek ada salah satu BUMDes yang cukup berhasil di seluruh Kabupaten Ngada, yaitu BUMDes di Bata Jawa. Namun unit usahanya itu masih sangat terbatas. Sangat terbatas. Saya tanya kenapa? Yang pertama masalah modal, kemudian yang kedua masalah kelembagaan, kemudian yang ketiga masalah manajemen. Sehingga dalam konsep kami Tante Nela Paris itu kami melihat persoalan-persoalan itu yang kami persiapkan ke depan Pak ya. Dan tadi Pak Samsul tadi terima kasih Pak ya memberikan informasi tadi ya, bahwa BUMDes itu akan kita perankan mulai seperti begini. Jadi menanam ini besok kita akan perankan BUMDes. Bila perlu BUMDes yang kelola ya, BUMDes yang kelola. Memang permasalahan utama di Kabupaten Ngada, saya perlu laporkan kepada Pak Samsul dan semua rombongan, lahan tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Jadi banyak lahan tidur.